Seorang jutaan berpindah sebagai tunarungu dan mulai berpacaran dengan seorang ibu tunggal. Tapi saat dia mengangkat telepon, dia terkejut dengan apa yang didengarnya. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton. Mari kita lanjutkan. Matahari terbit dengan malas di atas Parangtritis, menyinari jalan-jalan berbatu dan rumah-rumah kolonial berwarna-warni. Di puncak bukit yang menghadap Teluk Parangtritis, Hendra Wibowo mengamati pergerakan perahu-perahu sambil merenungkan kehidupan barunya. Di usia 38 tahun, dia telah meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta, bisnis miliaran, dan identitas yang membuatnya terkenal di dunia bisnis. Hendra adalah pendiri Wibotech, salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang dinilai bernilai miliaran. Setelah menemukan skema penipuan yang diatur oleh rekan-rekan terdekatnya, termasuk teman baiknya dari masa kuliah, dia memutuskan bahwa dia membutuhkan awal yang baru. Bukan hanya pukulan finansial yang mengguncangnya, tetapi pengkhianatan dari mereka yang dia percayai sepenuhnya. "Tuan, tambah kopi lagi?" tanya pelayan di kafe kecil tepi pantai. Hendra hanya tersenyum dan memberi isyarat setuju dengan kepalanya, menyentuh telinganya dengan lembut, menunjukkan bahwa dia tidak bisa mendengar. Pelayan mengangguk penuh pengertian dan pergi. Beginilah cara Hendra hidup sekarang, berpura-pura tuli, mengamati dunia tanpa benar-benar diperhatikan. Keputusan untuk mengadopsi topeng ini muncul hampir secara tidak sengaja ketika pada hari-hari pertamanya di kota itu, lelah menjelaskan siapa dia atau dari mana dia berasal. Dia hanya berpura-pura tidak mendengar pertanyaan dari tetangga yang penasaran. Strategi itu berhasil dengan sangat baik, sehingga dia memutuskan untuk mempertahankannya. Seiring waktu, dia mempelajari dasar-dasar bahasa isyarat Indonesia untuk berkomunikasi ketika diperlukan dan menemukan bahwa di balik kepura-puraan diamnya, dia bisa melihat orang-orang dengan lebih jelas. Tanpa gangguan kata-kata, dia mengamati gerak tubuh, ekspresi dan niat yang sebelumnya tidak terlihat. Penginapan kecil yang dibelinya di Parangtritis terdaftar atas nama sepupu jauhnya untuk menjaga anonimitasnya, dikelola oleh penduduk lokal. Dia memperkenalkan diri hanya sebagai investor tuli yang memutuskan untuk mengubah hidupnya setelah kecelakaan. Cerita itu mengharukan penduduk setempat yang memperlakukannya dengan hormat dan simpati tanpa banyak bertanya. Pagi itu saat berjalan di jalan-jalan berbatu pusat kota tua, Hendra mengamati pemandangan yang menarik perhatiannya. Seorang wanita muda mencoba menyeimbangkan beberapa kantong belanjaan, sementara seorang gadis kecil menarik tangannya, menunjuk dengan bersemangat ke toko permen. Ekspresi wanita itu menunjukkan kelelahan, tetapi juga cinta mendalam ketika tersenyum pada putrinya. "Bunga, sekarang tidak bisa. Ibu harus membawa barang-barang ini ke toko sebelum buka," jelasnya dengan suara manis namun tegas. Si kecil mengerutkan bibirnya kecewa, ekspresi yang bisa meluluhkan hati paling keras sekalipun. Hendra tidak bisa menahan senyum. Wanita itu menyesuaikan kantong belanjaannya, hampir menjatuhkan salah satunya. Secara spontan, dia mendekat dan mengambil kantong itu sebelum jatuh ke tanah. "Terima kasih," kata wanita itu, terkejut dengan gerakan tiba-tiba tersebut. Matanya berwarna coklat dalam bertemu dengan mata Hendra sejenak. Hendra hanya tersenyum dan menunjuk ke telinganya, menunjukkan kondisi pura-puranya. Wanita itu segera mengubah pendekatannya, mengucapkan kata-kata dengan lebih jelas dan melengkapinya dengan gerakan. "Terima kasih atas bantuannya," dia mengulangi, memberi isyarat terima kasih. Untuk kejutannya, gadis kecil itu membuat isyarat dalam bahasa isyarat Indonesia, juga berterima kasih. Hendra menjawab dengan isyarat yang sama, benar-benar terkesan. "Putri saya sekolah dengan teman yang tuli," jelas wanita itu menyadari tatapan terkejutnya. "Dia belajar beberapa hal dasar. Saya Fitriani dan ini Bunga." Hendra mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya, metode komunikasi biasanya, dan menulis, "Hendra, bolehkah saya membantu Anda dengan kantong-kantong itu?" Fitriani ragu sejenak, tetapi beban belanjaan meyakinkannya. "Jika tidak merepotkan, saya menuju toko saya di pojok sana." Dia mengangguk dan mengambil beberapa kantong. Saat mereka berjalan,
Bunga kecil melompat-lompat di depan mereka, sesekali menoleh ke belakang dan tersenyum. Hendra memperhatikan bahwa meskipun lelah, Fitriani mempertahankan postur yang bermartabat. Ada sesuatu di matanya, campuran tekad dan kesedihan, yang membangkitkan rasa ingin tahunya. Toko Fitriani adalah studio kerajinan kecil, khusus membuat barang-barang yang menggabungkan unsur-unsur budaya lokal. Seni laut, begitu tertulis di papan kayu ukir di pintu masuk. Ruangannya nyaman dengan rak-rak menampilkan keramik halus, perhiasan dengan kerang dan karang, serta lukisan yang menggambarkan teluk dan pusat kota tua. "Letakkan di sana tolong," dia menunjuk meja di belakang. "Terima kasih atas bantuannya." Hendra menulis lagi, "Karya yang indah, Anda yang membuatnya." Fitriani tersenyum, rona merah muda mewarnai pipinya. "Ya, saya membuat semuanya dengan tangan. Tidak banyak, tapi cukup untuk membayar tagihan." Saat mengamati tempat itu, ponsel Fitriani berdering. Dia melihat perangkat itu dan ekspresinya langsung berubah. Senyumnya menghilang, digantikan ketegangan yang terlihat. Dia meminta waktu sebentar dengan isyarat dan menjauh untuk menjawab, membelakangi Hendra. "Sudah kubilang aku tidak bisa membayar sekarang." Hendra mendengarnya berkata dengan suara pelan, hampir berbisik. "Kamu tahu aku sedang melakukan yang terbaik." Suara di ujung lain tampaknya gelisah, karena Fitriani sedikit menjauhkan telepon dari telinganya. Dia melirik cepat ke arah Bunga yang sedang asik menyusun kerang-kerang kecil di rak rendah. "Tidak, tolong, jangan lakukan itu. Beri aku lebih banyak waktu, aku janji akan menyelesaikan semuanya." Hendra berpura-pura terpesona oleh kerajinan tangan, tetapi telinganya menangkap setiap kata. Nada memohon dalam suara Fitriani mengungkapkan kerentanan yang kontras dengan kekuatan yang ditunjukkannya beberapa menit sebelumnya. Setelah menutup telepon, Fitriani menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan kembali dengan senyum terpaksa. "Maaf untuk itu," Hendra menulis. "Apakah semuanya baik-baik saja?" Dia ragu sebelum menjawab. "Ya, hanya masalah pemasok, bukan masalah besar." Dia mengangguk, berpura-pura percaya, tetapi ada sesuatu dalam panggilan itu yang membuatnya penasaran. Ada ketakutan dalam suara Fitriani, bukan hanya kekhawatiran bisnis. Setelah beberapa menit interaksi diam, di mana dia membeli perahu kayu ukir kecil, Hendra berpamitan. Saat meninggalkan studio, dia tidak bisa berhenti memikirkan Fitriani dan Bunga. Ada sesuatu dalam kisah mereka yang menariknya, mungkin ketahanan diam yang dia kenali dalam dirinya sendiri, atau mungkin karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia merasakan dorongan tulus untuk membantu seseorang tanpa maksud tersembunyi. Keesokan paginya seolah takdir bersikeras mendekatkan mereka. Hendra bertemu Fitriani lagi, kali ini di toko roti dekat alun-alun pusat. Dia membeli roti ekstra dan secara spontan menawarkannya kopi. Untuk kejutannya, dia menerima. Duduk di meja toko roti kecil, berkomunikasi melalui catatan tertulis dan isyarat, Hendra menemukan bahwa Fitriani berasal dari Jakarta, tetapi telah pindah ke Parangtritis 3 tahun lalu. Dia tidak menyebutkan ayah Bunga, dan dia tidak bertanya. Ada batas-batas tak terlihat dalam percakapan mereka, topik yang keduanya hindari, rahasia yang mereka simpan. Yang tidak diketahui Hendra adalah bahwa pertemuan kebetulan itu akan menandai awal perjalanan yang akan menguji, bukan hanya penyamarannya, tetapi juga kemampuannya untuk percaya lagi. Saat dia mengamati Fitriani tersenyum, sambil menceritakan bagaimana Bunga menyukai cerita dari nelayan lokal, dia merasakan koneksi yang tidak pernah dialaminya selama bertahun-tahun. Seolah-olah, dalam keheningan kepura-puraannya, dia akhirnya bisa mendengar apa yang benar-benar penting. Dalam minggu-minggu berikutnya, Hendra mendapati dirinya semakin sering tertarik ke studio Fitriani. Awalnya kunjungannya tampak biasa. Dia membeli potongan-potongan kecil, meninggalkan kopi untuknya di meja sudut, atau hanya berhenti untuk mengamati pekerjaannya yang teliti dengan tangan terampil membentuk bahan mentah menjadi seni. Bunga, kecil dengan energinya yang menular, dengan cepat menyukainya. Gadis itu telah mengembangkan sistem komunikasi sendiri dengan Hendra,
mencampur beberapa isyarat bahasa isyarat Indonesia yang diketahuinya dengan gerakan yang diciptakan di antara mereka berdua. Pada sore hari yang hujan, sementara Fitriani melayani pelanggan, gadis itu duduk di sampingnya dan menggambar potret mereka bertiga, dia, ibunya, dan Hendra, bergandengan tangan di pantai. "Suka Om Hendra?" tanya dia, mengucapkan kata-kata dengan hati-hati agar dia bisa membaca bibirnya. Dia mengangguk dan menulis di buku catatan, "Ini gambar terindah yang pernah kulihat." Senyum yang diterimanya sebagai balasan menghangatkan hatinya dengan cara yang tidak pernah dicapai oleh bisnis miliaran. Ketika musim semi berlanjut di Parangtritis, membawa wisatawan dan warna-warna lebih cerah ke kota bersejarah, Hendra menyadari perubahan halus dalam perilakunya sendiri. Dia yang selalu hidup dengan menghitung risiko dan peluang, sekarang mendapati dirinya mengamati matahari terbenam tanpa memikirkan hari esok. Ponselnya, yang sebelumnya seperti perpanjangan tubuhnya, tetap terlupakan selama berjam-jam. Panggilan dari pengacaranya tentang proses hukum melawan mantan rekannya menjadi semakin singkat dan jarang. Pada sore hari yang sangat sibuk di pusat kota tua, Hendra membantu Fitriani mengatur pameran sementara kerajinannya di alun-alun utama. Saat mereka bekerja berdampingan, dia memperhatikan lingkaran hitam di bawah mata wanita itu. "Anda baik-baik saja?" tulisnya di buku catatan. Fitriani memaksakan senyum. "Hanya lelah, bunga demam tadi malam." Tapi Hendra tahu ada lebih dari itu. Dalam beberapa minggu terakhir, dia memperhatikan peningkatan frekuensi panggilan misterius yang diterimanya. Setiap kali telepon, berdering dengan nada tertentu, Fitriani memucat dan menjauh untuk berbicara. Dia selalu kembali dengan bahu yang lebih tegang dan senyum yang tidak mencapai matanya. Malam itu, setelah pameran, dia mengundangnya untuk makan malam, mencoret di kertas untuk merayakan kesuksesan penjualan, bawa bunga. Untuk kebahagiaannya, dia menerima. Hendra membawa mereka ke restoran tepi laut, di mana cahaya lembut terpantul di air teluk. Bunga terpesona dengan ikan-ikan warna-warni yang berenang di akuarium dekoratif kecil, memberi orang dewasa beberapa saat percakapan pribadi. "Saya mengenal karya Anda dengan pengrajin lain di daerah ini," tulis Hendra. "Semua orang berbicara sangat baik tentang Anda." Fitriani menundukkan matanya, rona merah muda mewarnai pipinya. "Ini hanya pekerjaan jujur. Tidak ada yang luar biasa. Saya tidak setuju Anda memiliki bakat." Percakapan mengalir mengejutkan lancar melalui kata-kata tertulis dan ekspresi wajah. Seolah-olah keheningan di antara mereka menciptakan ruang untuk komunikasi yang lebih dalam melampaui kata-kata konvensional. Hendra menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, dia tidak sedang memerankan peran atau menghitung efek dari kata-katanya. Meski tertulis. Ketika makanan penutup tiba, puding susu yang membuat mata bunga berbinar, ponsel Fitriani berdering dengan nada khusus itu. Dia langsung memucat. "Saya perlu menjawab ini," katanya sambil berdiri. "Tolong jaga bunga sebentar." Hendra mengangguk, mengawasinya menjauh ke pintu masuk restoran. Dari meja, dia bisa melihat posturnya yang tegang, gerakan gugup saat berbicara. Ketika dia sejenak berbalik ke arah mereka, wajahnya ditandai dengan ekspresi yang dikenalinya dengan baik. Ketakutan. "Ibu sedih lagi," komentar bunga, mengejutkannya dengan persepsi tajamnya. "Ini karena ayah. Dia selalu membuat ibu seperti itu." Hendra merasakan hatinya sesak. Dia menulis, "Ayahmu sering menelepon?" Gadis itu mengangguk. "Dia ingin kami kembali, tapi ibu bilang kita tidak bisa." Dia marah. Dia berhenti sejenak, bermain dengan sendok. Dia sering berteriak di rumah. "Aku tidak suka ketika orang berteriak." Sebelum Hendra bisa sepenuhnya memproses apa yang didengarnya, Fitriani kembali ke meja. Senyumnya telah kembali, tetapi matanya sedikit merah. "Maaf atas gangguan," katanya, mencoba terdengar santai. "Urusan toko." Hendra hanya mengangguk, berpura-pura percaya, tetapi potongan teka-teki yang baru saja diberikan bunga bergema di benaknya. Sisa malam berlalu dalam suasana yang lebih tenang, seolah awan tak terlihat melayang di atas mereka. Keesokan paginya, saat minum kopi di terasnya dengan pemandangan laut,
Hendra terkejut oleh pesan teks dari nomor yang tidak dikenal. Aku tahu. Siapa kau, Hendra Wibowo? Jauhi keluargaku atau semua orang juga akan tahu. Darahnya membeku. Seseorang telah menemukan identitasnya dan, lebih buruk lagi, tampaknya terhubung dengan Fitriani. Pesan itu hanya bisa datang dari mantan suaminya. Bagaimana dia bisa tahu? Apakah Fitriani memberitahunya? Apakah dia bagian dari rencana untuk membongkar identitasnya? Ketidakpercayaan, teman lamanya sejak skandal dengan rekan-rekannya, kembali dengan kekuatan penuh. Dia menghabiskan hari terkunci di rumah, menghidupkan kembali setiap interaksi dengan Fitriani, mencari tanda-tanda yang mungkin diabaikannya. Apakah kedekatannya dengan dia hanya kebetulan, atau apakah telah diatur dengan hati-hati? 3 hari berlalu tanpa dia mengunjungi studio atau menjawab pesan yang dikirim Fitriani, menanyakan apakah semuanya baik-baik saja. Pada hari keempat, saat berjalan di pantai sepi pada jam-jam pertama pagi, mencoba mengatur pikirannya, dia melihat sosok yang familiar. Bunga berlari gembira mengejar burung camar, dengan Fitriani beberapa meter di belakangnya. Insting pertamanya adalah berbalik, tetapi Bunga melihatnya dan berlari ke arahnya dengan senyum cerah. Om Hendra, kami rindu padamu. Fitriani saat mencapai mereka tampak benar-benar lega melihatnya. Aku khawatir, katanya, mengucapkan kata-kata dengan hati-hati. Kamu menghilang. Dia mengeluarkan buku catatan dari sakunya dan menulis permintaan maaf samar tentang tidak merasa enak badan. Dia mengamati reaksinya dengan cermat, mencari tanda-tanda kepalsuan, tetapi yang dilihatnya hanyalah kekhawatiran tulus. Aku membuat hadiah untukmu, dikata Bunga, mengeluarkan kalung kerajinan tangan dari kerang dari tas kecilnya. Ibu membantuku membuatnya. Ini untuk membawa keberuntungan. Kesederhanaan gerakan dan kasih sayang tulus di mata anak itu membuat Hendra mempertanyakan kecurigaannya. Mungkinkah dia membiarkan trauma masa lalunya mencemari sesuatu yang murni? Saat mereka berjalan bersama di pantai, dengan Bunga berlari di depan untuk mengumpulkan lebih banyak kerang, Fitriani menyentuh lengannya dengan lembut, membuatnya berhenti. Matanya bertemu dengan mata Hendra dengan intensitas yang mengejutkannya. Aku tahu aku tidak bisa mendengar suaramu, katanya. Perlahan, tapi aku merasa kamu memahami aku lebih baik dari banyak orang yang bisa. Terima kasih untuk itu. Sesuatu dalam kerentanan kata-kata itu menyentuh Hendra secara mendalam. Dia menulis di bukunya, kadang keheningan berkata lebih banyak daripada 1000 kata. Fitriani tersenyum, senyum yang menerangi matanya untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Aku setuju, dan kadang-kadang kita membutuhkan keheningan untuk mendengar apa yang benar-benar penting. Saat itu di bawah matahari terbit Parangtritis, dengan suara ombak sebagai latar belakang, Hendra merasakan koneksi yang melampaui kata-kata. Tetapi di dasar pikirannya, pesan ancaman masih bergema sebagai pertanda. Siapapun yang telah menemukan, rahasianya tidak akan berhenti di situ. Dan jika ada satu hal yang telah dipelajari Hendra dalam tahun-tahunnya di dunia bisnis, itu adalah bahwa rahasia, sekali terungkap, jarang bisa ditahan. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa saat dia melanjutkan pendekatannya dengan Fitriani dan Bunga, seseorang mengamati mereka dari kejauhan, merencanakan langkah berikutnya dalam permainan yang bahkan tidak diketahui Hendra sedang dia mainkan. Festival Laut Parangtritis sedang dalam persiapan penuh, mengisi kota bersejarah dengan lebih banyak warna dan gerakan. Bagi pengrajin lokal, ini adalah waktu paling menguntungkan dalam setahun, dan Fitriani bekerja tanpa henti untuk karya-karya baru untuk pamerannya. Hendra menghabiskan semakin banyak waktu di studio, membantunya dalam diam, mempelajari dasar-dasar kerajinan tangan hanya untuk berada di dekatnya. Pada sore yang sangat sibuk, saat mereka mengatur persediaan, Fitriani menerima panggilan yang membuatnya pucat. Dia meminta izin dengan isyarat dan keluar untuk menjawab di trotoar. Dari jendela, Hendra mengawasinya. Tubuhnya menegang, dan bahkan tanpa mendengar kata-kata, dia bisa merasakan kesusahan yang meningkat dalam ekspresinya. Ketika dia menutup telepon, dia tetap berdiri untuk beberapa saat, bernapas dalam-dalam sebelum kembali. Aku perlu menjemput Bunga lebih awal hari ini, katanya saat kembali, jelas terguncang.
Apakah kamu keberatan menjaga toko selama 1 jam? Cukup layani siapapun yang masuk dan catat pesanan. Hendra segera mengangguk. Fitriani tersenyum berterima kasih, tetapi matanya mengungkapkan kekhawatiran. Sebelum pergi dia ragu sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi hanya menekan tangan Hendra dengan lembut dan pergi. Sendirian di studio, Hendra tidak bisa menahan godaan untuk menyelidiki. Dia tidak bangga akan hal itu, tetapi pesan ancaman yang diterimanya beberapa hari lalu masih mengganggunya. Dia mulai memeriksa secara diam-diam laci meja kecil tempat Fitriani melakukan pembukuannya. Di laci ketiga, dia menemukan folder dengan dokumen pengadilan. Itu adalah dokumen dari proses hak asuh. Jantungnya berdetak kencang saat membaca detailnya. Mahendra Pramana, mantan suami Fitriani, meminta hak asuh penuh atas Bunga dengan alasan bahwa ibunya tidak memiliki kondisi keuangan untuk membesarkan putrinya dengan baik. Terlampir adalah laporan yang tampaknya palsu tentang utang atas nama Fitriani, dan bahkan laporan psikologis yang dipertanyakan yang menunjukkan ketidakstabilan emosional. Halaman terakhir adalah pemberitahuan terbaru. Sidang penentu telah dijadwalkan 2 minggu. Setelah festival laut, di kaki halaman nama pengacara Mahendra menarik perhatiannya, Dr. Riko Menggala. Hendra mengenal nama itu dengan baik. Itu adalah pengacara yang sama yang mewakili salah satu mantan rekannya dalam skandal Wibotek. Kebetulan itu terlalu mengganggu untuk diabaikan. Apakah Mahendra terhubung dengan cara tertentu ke mantan rekannya? Apakah semua ini jebakan rumit untuk membongkar identitasnya? Atau lebih buruk untuk menggunakan Fitriani dan Bunga sebagai pion dalam balas dendam terhadapnya? Saat menyimpan dokumen persis seperti yang ditemukannya, bel pintu berbunyi. Seorang pria tinggi, sekitar 40 tahun, masuk. Dia mengenakan pakaian mahal dan memiliki kesan arogansi yang dikenali Hendra dengan baik dari ruang-ruang korporat. "Di mana Fitriani?" tanya pria itu melihat sekeliling dengan sikap meremehkan. Hendra menunjuk ke telinganya dan mengambil buku catatan, menulis bahwa Fitriani telah pergi dan akan segera kembali. Dia menawarkan bantuan jika pria itu ingin membeli sesuatu. Pengunjung itu memeriksa catatan dan senyum sinis terbentuk di bibirnya. "Jadi kamu si tuli bisu yang telah berjalan dengan istri dan anakku." Cara dia menekankan milikku membuat darah Hendra mendidih, tetapi dia menjaga ekspresinya tetap netral. Pria itu pasti Mahendra Pramana. Pilihan teman yang menarik, bukan? Lanjut Mahendra, berjalan mengelilingi studio, menyentuh barang-barang dengan sikap meremehkan. Seorang penderita cacat pendengaran tanpa masa lalu, tanpa koneksi, yang muncul entah dari mana di Parangtritis, sangat nyaman. Hendra menulis, "Apa yang bisa saya bantu?" Mahendra membaca dan tertawa. "Sebenarnya, ya, kamu bisa menjauh dari keluargaku. Fitriani dan Bunga akan kembali ke Jakarta bersamaku setelah festival. Kami memiliki urusan yang belum selesai." Ancaman tersirat itu jelas. Hendra menulis, "Saya rasa itu tergantung padanya." Mahendra mendekat, menyerang ruang pribadinya. "Dengarkan, baik-baik Tuan, siapa namamu?" Aku lupa kamu lebih suka tidak mengatakannya. Atau mungkin Hendra Wibowo." Kejutan pasti terlihat di wajah Hendra, karena Mahendra tersenyum puas. "Ya, aku tahu siapa kamu. Pengusaha teknologi besar yang menghilang setelah skandal. Menarik kehidupan barumu sebagai penderita cacat. Aku membayangkan apa yang akan dikatakan mantan rekanmu jika mereka tahu di mana kamu berada." Dia berhenti sejenak secara dramatis. Atau lebih baik, apa yang akan mereka katakan ketika mereka tahu? Hendra tetap tidak bergeming, meskipun jantungnya berdetak cepat. Mahendra melanjutkan, "Aku punya proposal sederhana, menjauh dari Fitriani dan rahasiamu tetap aman. Terus mendekatinya, dan aku tidak hanya akan memastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya, tapi juga akan memastikan hakim tahu bahwa mantan istriku terlibat dengan penipu buron. Bayangkan bagaimana itu akan mempengaruhi proses hak asuh." Manipulasi, itu jelas tetapi juga efektif.
Hendra merasa terjebak. Mahendra meletakkan kartu nama di atas meja. Pikirkan itu. Kamu punya waktu sampai akhir festival untuk menghilang dari kehidupan mereka. Setelah itu, konsekuensinya akan tidak menyenangkan untuk semua. Dia menyesuaikan jam tangannya yang mahal. Dan jangan khawatir untuk menceritakan pada Fitriani tentang percakapan kita. Dia punya cukup masalah tanpa tahu bahwa dia terlibat dengan pembohong lain. Dengan kata-kata itu, Mahendra keluar meninggalkan Hendra dalam pusaran emosi. Kemarahan atas ancaman bercampur dengan rasa bersalah atas kebohongannya sendiri. Lagi pula, bukankah dia juga menipu Fitriani tentang siapa dia sebenarnya? Ketika dia kembali dengan Bunga 1 jam kemudian, Hendra berjuang untuk mempertahankan normalitas. Gadis kecil itu berlari untuk menunjukkan padanya gambar yang dibuatnya di sekolah, sementara Fitriani tampak lebih rileks dari sebelumnya. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya memperhatikan ketegangannya. Dia mengangguk, memaksakan senyum, dan menulis bahwa dia hanya lelah. Sisa sore berlalu dalam normalitas yang tampak, tetapi kunjungan Mahendra telah mengubah segalanya. Dengan setiap senyum Fitriani, setiap gerakan penuh kasih sayang dari Bunga, Hendra merasakan beban kebohongannya sendiri dan ancaman yang mengintai di atas mereka. Malam itu, di penginapannya, dia tidak bisa tidur. Pilihan-pilihannya semuanya menyakitkan. Menjauh dari Fitriani dan Bunga, melindungi mereka dan dirinya sendiri, tetapi meninggalkan mereka pada belas kasihan Mahendra. Atau tetap di sisi mereka, risiko mengekspos identitas aslinya dan berpotensi membahayakan kasus hak asuh Fitriani. Masih ada pilihan ketiga, satu yang tidak dia pertimbangkan dengan serius sampai saat ini, mengungkapkan seluruh kebenaran kepada Fitriani dan menghadapi konsekuensinya bersama. Tetapi gagasan melihat kekecewaan di matanya saat mengetahui kebohongannya hampir tidak tertahankan. Keesokan paginya, Hendra memutuskan bahwa dia membutuhkan lebih banyak informasi sebelum mengambil keputusan apapun. Dia menelepon pengacara kepercayaannya di Jakarta, satu-satunya yang tahu keberadaannya, dan meminta penyelidikan diskrit tentang Mahendra Pramana dan hubungannya dengan Riko Menggala dan mantan rekannya. Sambil menunggu jawaban, dia mencoba bertindak normal dengan Fitriani, membantunya dengan persiapan festival. Tanggal pembukaan semakin dekat dan kota semakin hidup dengan dekorasi dan struktur sementara. Pengrajin dari seluruh wilayah pesisir tiba membawa kreasi mereka. Di tengah kesibukan persiapan, Hendra melihat Fitriani semakin cemas. Dia terus-menerus memeriksa ponselnya dan tampak terganggu. Suatu sore saat mereka merapikan kios yang akan dia tempati selama acara, Bunga menyebutkan sesuatu yang menarik perhatiannya. "Bu, apakah ayah benar-benar akan membawa kita tinggal di rumah besar setelah festival?" Fitriani memucat dan dengan cepat mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi kerusakan telah terjadi. Dia melemparkan pandangan malu ke Hendra yang berpura-pura tidak memahami pertanyaan tersebut. Nanti, ketika Bunga pergi membeli es krim dengan salah satu teman pengrajin Fitriani, Hendra mengambil bukunya dan menulis, "Apakah semuanya baik-baik saja? Anda tampak khawatir." Fitriani ragu, matanya mengungkapkan konflik internal. "Hanya stres festival," jawabnya. Tetapi tangannya sedikit gemetar. "Kika," dia menulis lagi, "jika Anda membutuhkan bantuan, saya ada di sini." Dia melihat catatan itu untuk waktu yang lama, dan kemudian untuk kejutan Hendra, matanya dipenuhi air mata. "Kadang-kadang aku merasa kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar melihatku," bisiknya, hampir pada dirinya sendiri. Momen itu terganggu oleh kembalinya Bunga dengan es krim coklatnya. Gadis itu merasakan suasana tegang, mendekati ibunya dan memegang tangannya, dalam gerakan protektif yang tampaknya di luar usianya. Malam itu, saat kembali ke penginapannya, Hendra menemukan email dari pengacaranya dengan informasi awal. Mahendra Pramana, eksekutif di sektor keuangan, memang telah mempekerjakan Riko Menggala sekitar sebulan lalu. Tetapi yang paling mengganggu adalah penemuan bahwa Mahendra memiliki hubungan bisnis dengan Prawira Martono.
Justru mantan rekan yang memimpin skema penipuan terhadap Hendra. Kebetulan itu terlalu mengganggu untuk diabaikan. Masa lalu yang coba ditinggalkannya tampaknya sedang mengejarnya, dan lebih buruk lagi, mengancam untuk menyeret Fitriani dan Bunga bersamanya. Pada malam menjelang pembukaan Festival Laut, saat kota bersiap untuk 5 hari perayaan yang akan mengubah Parangtritis, Hendra mengambil keputusan. Dia tidak akan membiarkan Mahendra memanipulasi kehidupan Fitriani dan Bunga. Dia belum tahu bagaimana akan melanjutkan, tetapi dia yakin bahwa dia tidak akan melarikan diri kali ini. Yang tidak dia bayangkan adalah bahwa Fitriani menyimpan rahasia sendiri dan bahwa jam-jam berikutnya akan membawa pengungkapan yang akan mengubah sepenuhnya persepsinya tentang wanita yang sedang dia jatuh cintai. Festival Laut mengubah Parangtritis menjadi kaleidoskop warna dan suara. Jalan-jalan berbatu yang biasanya tenang berdenyut dengan musik, tarian dan keramaian konstan pengunjung dari seluruh negeri. Kios-kios kerajinan tangan, kuliner dan atraksi budaya tersebar di pusat kota tua dan tepi pantai, menciptakan labirin meriah yang merayakan budaya pesisir. Kios Fitriani yang ditempatkan secara strategis dekat alun-alun utama menarik perhatian dengan barang-barang halusnya yang menangkap esensi laut dan kota kolonial. Hendra tetap di sisinya, membantu dengan penjualan melalui buku catatannya, dan senyum ramah kepada turis penasaran. "Penjualanmu berjalan sangat baik," komentar Mariam, pengrajin lokal yang menempati kios sebelah. "Memiliki pembantu yang menarik pasti membuat perbedaan." Fitriani tersenyum, melemparkan pandangan diskret ke Hendra yang berpura-pura sibuk mengatur perahu kayu ukir kecil. "Dia telah menjadi berkah yang tak terduga," jawabnya, cukup pelan sehingga hanya Mariam yang mendengar. Seorang pria misterius yang muncul entah dari mana dan berdedikasi untuk membantu ibu tunggal, seperti dongeng, goda Mariam dengan senyum. "Sugestif. Kalian membentuk pasangan yang indah." Fitriani merona tetapi tidak menyangkal. Dalam beberapa hari terakhir, meskipun ketegangan meningkat dengan mendekati sidang hak asuh, saat-saat dengan Hendra telah menjadi tempat perlindungannya. Ada sesuatu dalam kehadirannya, dalam keheningan bersama dan komunikasi yang mereka kembangkan di luar kata-kata, yang membuatnya merasa dipahami seperti tidak pernah sebelumnya. Di akhir sore itu, saat matahari mulai terbenam di atas teluk, melukis langit dengan warna oranye dan merah muda, Bunga datang berlari ditemani oleh gurunya. Gadis kecil itu membawa piala kecil. "Ibu, Om Hendra, aku menang kontes menggambar festival," serunya, matanya bersinar bahagia. "Aku menggambar kita bertiga di pantai." Fitriani memeluk putrinya dengan bangga, sementara Hendra berjongkok untuk mengagumi piala tersebut. Bunga memberikan padanya gambar pemenangnya. Representasi berwarna-warni dari 3 sosok bergandengan tangan di depan laut. Seorang wanita, seorang gadis kecil, dan seorang pria tinggi. Di langit, dia telah menggambar hati merah besar. "Ini keluarga kita," jelas Bunga dengan kesederhanaan yang mengejutkan dari seorang anak. "Kamu, aku, dan ibu." Hati Hendra sesak dengan emosi dan rasa bersalah. Dia tersenyum pada Bunga dan memeluknya, tetapi di atas kepala gadis itu, matanya bertemu dengan mata Fitriani. Ada sesuatu dalam tatapan itu, campuran harapan dan ketakutan, yang membuatnya memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan kepura-puraannya. Malam itu, setelah menutup kios, Hendra mengundang Fitriani untuk berjalan-jalan di tepi pantai yang diterangi festival. Bunga akan bersama Mariam, yang telah mengatur pemutaran film di luar ruangan untuk anak-anak lokal. "Kamu yakin tidak keberatan menjaga Bunga?" tanya Fitriani pada temannya. "Tentu saja tidak," jawab Mariam dengan senyum penuh arti. "Nikmati waktu berdua, kalian berdua pantas mendapatkannya." Saat mereka berjalan perlahan di tepi laut, suara musik festival yang semakin jauh, Hendra merasakan jantungnya berdetak cepat. Dia telah berlatih saat ini secara mental lusinan kali, tetapi sekarang saat dia akan mengungkapkan kebenarannya, kata-kata, bahkan yang tertulis, tampak tidak memadai.
Fitriani juga tampak gugup terus-menerus memainkan kalung kerang yang dipakainya, hadiah dari bunga yang dibuat dengan bantuan Hendra. Ketika mereka tiba di bagian pantai yang lebih terpencil, dia berhenti dan berbalik menghadapnya. "Aku perlu memberitahumu sesuatu," katanya, matanya memantulkan cahaya jauh festival. Hendra mengambil bukunya, siap untuk menulis bahwa dia juga memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, tetapi dia dengan lembut memegang tangannya, mencegahnya. "Tolong, biarkan aku bicara. Dulu, aku perlu kamu tahu seluruh kebenaran sebelum terlambat." Bingung, dia mengangguk menyimpan buku di sakunya. "Aku tidak tahu bagaimana mengatakan ini," mulai Fitriani, suaranya gemetar, "tapi aku tidak bisa terus menyembunyikannya. Kamu telah menjadi terlalu penting bagiku dan Bunga." Dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. "Aku berada dalam situasi yang sangat sulit. Mantan suamiku, Mahendra, mencoba mengambil hak asuh Bunga dariku. Dia memalsukan dokumen, memanipulasi orang untuk bersaksi melawanku, dan mempekerjakan pengacara yang kuat." Hendra mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti, meskipun dia sudah tahu tentang ini melalui penyelidikannya. "Yang tidak kamu ketahui," lanjutnya, "adalah bahwa dia memberiku ultimatum. Dia bilang akan melepaskan proses hak asuh jika aku menemukan siapa kamu sebenarnya." Kejutan melumpuhkan Hendra. Dari semua kemungkinan yang dipertimbangkannya, ini tidak termasuk di antaranya. "Dia terobsesi denganmu sejak kita mulai dekat. Dia mempekerjakan detektif swasta. Katanya kamu bukan siapa yang kamu tampakkan dan bahwa..." Dia ragu, tangannya gemetar, "bahwa kamu mungkin menggunakanku dengan cara tertentu." Hendra merasa seolah-olah tanah menghilang di bawah kakinya. Jadi Fitriani tahu, atau setidaknya mencurigai, bahwa dia menyembunyikan sesuatu. "Dia memberiku waktu sampai akhir festival untuk menemukan identitas aslimu, atau dia akan mengajukan permohonan hak asuh darurat dengan alasan bahwa aku membahayakan Bunga dengan terlibat dengan seseorang yang mencurigakan." Air mata mulai mengalir di wajah Fitriani. "Aku tidak ingin melakukan ini. Aku tidak pernah ingin memata-mataimu atau mengkhianati kepercayaanmu. Tapi Bunga adalah segalanya bagiku dan pikiran kehilangannya." Hendra terpana, mencoba memproses apa yang didengarnya. Jadi beberapa panggilan misterius yang diterima Fitriani adalah dari Mahendra, menekannya tentang dirinya. Perilakunya yang terkadang jauh bukan hanya karena kekhawatiran tentang proses hak asuh, tetapi juga karena konflik dipaksa untuk menyelidikinya. Beberapa hari yang lalu, lanjutnya, mengeringkan air mata, Mahendra memberitahuku bahwa dia sudah tahu siapa kamu, bahwa dia telah menemukan rahasiamu. Dia menunjukkan foto-fotomu di Jakarta, di acara-acara perusahaan. Dia menatap langsung ke mata Hendra. Katanya, "Kamu adalah Hendra Wibowo, seorang pengusaha teknologi yang menghilang setelah skandal." Nama itu diucapkan dengan keras terdengar aneh di telinga Hendra, seolah-olah masa lalunya dan masa kininya bertabrakan dengan keras di pantai yang tenang itu. "Dia ingin aku mengkonfirmasi, mendapatkan bukti identitasmu. Katanya dia akan menggunakan ini melawanmu dengan cara tertentu, tetapi jika aku bekerja sama, dia akan membiarkan aku tetap bersama Bunga." Dia terisak. "Aku merasa mengerikan. Aku tidak bisa lagi hidup dengan kebohongan ini. Kamu telah begitu baik kepada kami, begitu lembut, dan aku di sini mengkhianati kepercayaanmu." Hendra terpaku, terbagi antara rasa sakit pengkhianatan dan pemahaman akan keputusasaan seorang ibu. Dia tahu persis bagaimana rasanya dimanipulasi oleh mereka yang dia percayai. Tetapi, dia juga mengerti apa artinya melakukan apapun untuk melindungi apa yang dicintai. "Yang terburuk dari semuanya," lanjut Fitriani, suaranya hampir berbisik, "adalah bahwa aku mulai jatuh cinta padamu, sungguh. Dan sekarang aku menghancurkan peluang apapun yang kita miliki, karena aku tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Mahendra sendirian." Hendra mengambil bukunya dan mulai menulis, tangannya sedikit gemetar. Ketika dia selesai, dia menyerahkan kertas itu padanya. Fitriani membaca dengan keras, "Aku juga punya sesuatu untuk diakui.
Bingung dia menatapnya yang membuat gerakan meminta buku kembali, tapi alih-alih menulis, dia menarik napas dalam-dalam dan melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya selama berbulan-bulan. "Namaku memang Hendra Wibowo," katanya, suaranya serak karena tidak digunakan. "Dan aku tidak tuli." Kejutan di wajah Fitriani langsung terlihat. Dia mundur selangkah seolah-olah telah terkena fisik. Kamu bisa bicara selama ini?" Dia mengangguk, merasakan beban kebohongannya sendiri. "Aku mengambil identitas ini untuk bersembunyi setelah dikhianati oleh rekan-rekanku. Aku menginginkan tempat di mana tidak ada yang mengenalku, di mana aku bisa mengamati orang tanpa mereka mencoba memanfaatkanku atau uangku." "Jadi, semuanya bohong?" Suara Fitriani penuh kesedihan. "Setiap momen, setiap percakapan." "Tidak," jawabnya dengan tegas. "Apa yang kurasakan untukmu dan Bunga adalah hal paling benar yang pernah kualami. Itulah sebabnya Mahendra mengancamku beberapa hari lalu. Dia datang ke toko ketika kamu pergi. Mahendra ada di sana dan kamu tidak memberitahuku. Dia mengancam untuk mengekspos identitasku dan menggunakan itu melawanmu dalam proses hak asuh. Katanya dia memiliki koneksi dengan mantan rekanku." Hendra melangkah ke arahnya. "Fitriani, dia memanipulasi kita berdua." Dia menggelengkan kepalanya, mencoba menyerap semuanya. "Aku tidak tahu apa yang harus dipikirkan. Kamu berpura-pura menjadi orang yang bukan dirimu. Bagaimana aku bisa mempercayai apapun yang kamu katakan sekarang? Dengan cara yang sama, aku masih ingin mempercayaimu. Meskipun aku tahu kamu menyelidikiku," jawabnya, suaranya lembut tapi tegas. "Kita berdua berbohong, kita berdua dimanipulasi. Tapi apa yang kita rasakan satu sama lain, itu tidak bisa dipura-purakan." Fitriani melihat ke laut, cahaya festival terpantul di air gelap. "Aku butuh waktu untuk memproses semua ini." "Aku mengerti," kata Hendra, "tapi kita tidak punya banyak waktu. Festival berakhir dalam 2 hari, dan Mahendra pasti akan membuat langkahnya." Pada saat itu, ponsel Fitriani berbunyi. Dia menjawab, wajahnya langsung memucat. "Itu Mariam," katanya, menutup telepon. Mahendra muncul di pemutaran film outdoor. Dia membawa Bunga pergi. Kepanikan menguasai Fitriani saat dia dan Hendra berlari kembali ke pusat festival. Lampu warna-warni dan musik ceria kontras kejam dengan keputusasaan yang mereka rasakan. Mariam menunggu mereka di pintu masuk bioskop improvisasi, jelas terguncang. Dia muncul tiba-tiba mengatakan bahwa dia adalah ayahnya dan berhak membawanya. Jelas Mariam, suaranya gemetar. Bunga tidak ingin pergi, tetapi dia meyakinkannya bahwa itu hanya untuk menunjukkan kejutan. "Ketika aku menyadari ada yang salah, sudah terlambat." "Kemana dia membawanya?" tanya Hendra. Suaranya sekarang tegas dan mantap, tanpa jejak pria. Diam yang dikenal semua orang. Kejutan di wajah Mariam saat mendengarnya berbicara, sesaat digantikan oleh urgensi situasi. Dia menyebutkan sesuatu tentang perahu. Pelabuhan Simpul Fitriani sudah berlari ke arah itu. Pelabuhan Parangtritis diterangi untuk festival, dipenuhi dengan perahu yang dihias. Turis dan penduduk berjalan dengan tenang, mengagumi perahu yang dihiasi dengan lampu warna-warni. Fitriani dan Hendra dengan panik mencari tempat itu, mencari tanda apapun dari Mahendra dan Bunga. "Di sana," teriak Hendra, menunjuk ke yacht mewah yang berlabuh di ujung dermaga. Bahkan dari kejauhan mereka bisa mengenali Mahendra naik ke atas dengan Bunga yang tampak bingung. Mereka berlari sepanjang dermaga, mengabaikan tatapan penasaran. Ketika mereka tiba di yacht, Mahendra sudah menyalakan mesin. "Mahendra, hentikan." Ini sekarang," teriak Fitriani, suaranya hampir hilang di bawah deru mesin. "Biarkan putriku sendiri." Dia muncul di geladak, tersenyum dengan arogansi. "Putri kita maksudmu? Aku hanya membawa Bunga untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan ayahnya. Kita punya banyak hal untuk dibicarakan tentang masa depannya." "Ibu," teriak Bunga, muncul di samping Mahendra. Wajahnya menunjukkan kebingungan dan ketakutan. Dia bilang, "Kita akan tinggal di Jakarta." "Kamu tidak bisa melakukan ini," sela Hendra, melangkah ke depan. "Kamu melanggar perintah hak asuh."
Senyum Mahendra melebar saat mendengar Hendra berbicara. Akhirnya si tuli bisu menemukan suaranya. Betapa nyamannya. Sekarang kita memiliki Hendra Wibowo yang hebat secara pribadi. Kembalikan bunga kepada ibunya. Sekarang, tuntut Hendra, suaranya tenang tetapi penuh otoritas. Atau apa? Kamu akan memanggil polisi? Mahendra tertawa. Silakan, lakukan itu. Akan menarik menjelaskan siapa kamu sebenarnya dan mengapa kamu telah menipu semua orang di kota. Orang-orang lain mulai berkumpul, tertarik oleh keributan. Fitriani putus asa mencoba naik ke atas, tetapi Mahendra mencegahnya. Bunga, sayang, kembalilah ke ibu, panggil Fitriani mengulurkan tangannya. Gadis kecil itu mencoba berlari ke ibunya, tetapi Mahendra menahannya dengan lengan. Kamu tetap di sini, putri. Ayah punya rencana besar untuk kita. Kamu menakutinya, kata Hendra mendekat. Ini tidak akan membantu kasusmu di pengadilan. Pengadilan? Mahendra tertawa pahit. Betapa naifnya. Keadilan adalah untuk mereka yang mampu membayarnya. Dan berkat mantan rekanmu, aku memiliki sumber daya yang cukup untuk memastikan Fitriani tidak akan pernah melihat bunga lagi. Penyebutan mantan rekan mengkonfirmasi kecurigaan Hendra. Jadi begitu. Prawira Martono ada di balik semua ini. Dia menggunakanmu untuk mengejarku. Katakanlah kita memiliki kepentingan bersama, jawab Mahendra. Dia ingin menghancurkanmu. Aku ingin putriku. Kemitraan yang sempurna. Saat mereka berbicara, Bunga memanfaatkan momen gangguan ayahnya dan berlari ke tepi perahu. Ibu, teriaknya mengulurkan tangan. Fitriani meregang untuk menjangkaunya, tetapi jarak antara dermaga dan perahu yang sudah mulai menjauh terlalu besar. Tanpa ragu, Hendra melompat ke yacht, mendarat, digeladak dengan suara berdebum. Kamu gila, teriak Mahendra, terkejut dengan keberaniannya. Hendra berdiri, menatapnya dengan tegas. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan dua kehidupan demi balas dendam. Mahendra mundur, jelas tidak mengharapkan konfrontasi langsung. Ini penculikan, aku akan menuntutmu. Tidak, Mahendra. Kamu yang menculik Bunga, jawab Hendra dengan tenang, dan ada puluhan saksi. Memang, kerumunan kecil telah terbentuk di dermaga. Banyak yang merekam adegan dengan ponsel. Mariam ada di antara mereka setelah memanggil beberapa penjaga kota yang sekarang mendekat. Menyadari bahwa dia kehilangan kendali situasi, Mahendra mencoba kartu terakhir. Kamu tidak mengerti apa yang dipertaruhkan Wibowo. Prawira Martono bukan orang yang bisa ditentang. Dia berjanji menghancurkan peluang apapun bagimu untuk membersihkan namamu jika aku tidak menyerahkan bukti melawanmu. Dan kamu mempercayainya, orang yang sama yang membangun kekayaannya dengan mengkhianati orang lain? Hendra menggelengkan kepalanya. Dia menggunakanmu seperti dia menggunakan begitu banyak orang lain. Bunga memanfaatkan gangguan orang dewasa, berlari ke Hendra, berpegang pada kakinya. Gerakan itu tidak luput dari perhatian Mahendra yang wajahnya berubah marah. Lihat, putriku sendiri lebih memilih pembohong asing daripada ayahnya. Dia memilih siapa yang memperlakukannya dengan cinta dan hormat. Sela Fitriani dari dermaga, suaranya sekarang tegas. Sesuatu yang tidak pernah kau mengerti. Para penjaga kota telah tiba di dermaga dan memerintahkan Mahendra untuk kembali dengan perahu. Melihat dirinya terpojok, dia melemparkan tatapan terakhir penuh penghinaan pada Hendra. Ini belum berakhir. Prawira Martono memiliki bukti cukup untuk menguburmu berdua. Bukti apa? Tanya Hendra. Mahendra tersenyum dingin. Dokumen yang membuktikan bahwa kamu tahu tentang skema penipuan sejak awal. Dokumen yang kamu tanda tangani. Hendra merasakan darahnya membeku. Itu tidak mungkin. Aku tidak pernah menandatangani apapun yang terkait dengan skema itu. Yakin? Kamu menandatangani banyak hal dalam beberapa tahun terakhir di Wibotek. Prawira sangat teliti dalam menyimpan bukti. Implikasi itu jelas. Dokumen palsu, kemungkinan dengan tanda tangannya yang dipalsukan. Jika ini menjadi publik, peluang apapun untuk membersihkan namanya akan hilang. Cukup bicara. Potong salah. Satu penjaga. Bawa perahu kembali sekarang atau hadapi tuduhan kriminal. Menyadari bahwa dia tidak punya jalan keluar lagi,
Mahendra dengan enggan mengemudikan yacht kembali ke dermaga. Begitu mereka berlabuh, Bunga berlari ke pelukan ibunya yang memeluknya. Erat air mata lega mengalir di wajahnya. Hendra turun mengamati Mahendra didekati oleh para penjaga. Mantan suami Fitriani melemparkan tatapan ancaman terakhir sebelum dikawal keluar dari pelabuhan. "Kamu baik-baik saja?" tanya Hendra kepada Bunga, berjongkok untuk berada setinggi gadis itu. "Ya," jawabnya, masih berpegang pada ibunya. "Tapi, aku takut. Ayah mengatakan hal-hal aneh tentang kamu dan ibu." Fitriani membelai rambut putrinya. "Semuanya baik-baik saja sekarang, sayangku. Tidak ada yang akan membawamu dariku." Kerumunan mulai bubar, tetapi tatapan penasaran tetap ada. Pria yang dikenal semua orang sebagai si tuli bisu yang baik hati, tiba-tiba mengungkapkan bukan hanya suaranya, tetapi juga identitas misterius. Bisikan-bisikan menyebar dengan cepat. "Kita perlu bicara," kata Hendra kepada Fitriani. Secara pribadi, dia mengangguk masih terguncang oleh kejadian. Maryam mendekat menawarkan diri untuk membawa Bunga ke rumahnya selama beberapa jam. Setelah ragu sebentar, Fitriani setuju, mengetahui bahwa dia membutuhkan waktu ini untuk sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Di penginapan Hendra, jauh dari tatapan penasaran dan keramaian festival, dia akhirnya menceritakan seluruh ceritanya kepada Fitriani. Bagaimana dia menemukan skema penipuan yang diatur oleh rekan terdekatnya, termasuk teman baiknya dari kuliah, Prawira Martono. Bagaimana ketika menghadapi mereka, dia diancam dan kemudian dijebak. Bagaimana dia memutuskan untuk menghilang sementara pengacaranya mengumpulkan bukti ketidakbersalahannya. "Aku tidak pernah membayangkan mereka akan menemukanku di sini," dia menyimpulkan. "Apalagi mereka akan menggunakan kamu dan Bunga untuk mengejarku." Fitriani duduk di teras mengamati lampu festival dari kejauhan. Mengapa berpura-pura tuli? Mengapa mempertahankan kepura-puraan itu begitu lama denganku? Hendra duduk di sampingnya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Pada awalnya itu hanya perlindungan, cara untuk mengamati tanpa benar-benar diperhatikan, untuk menghindari pertanyaan. Kemudian, itu menjadi tempat perlindunganku. Orang-orang memperlakukanku berdasarkan apa yang mereka lihat, bukan berdasarkan apa yang mereka ketahui atau inginkan dariku. Dia berhenti sejenak, menatap langsung ke matanya. "Dan mengenai kamu dan Bunga, aku seharusnya memberitahumu lebih awal. Tapi setiap kali aku berpikir untuk mengungkapkan kebenaran, aku takut kehilangan apa yang kita bangun. Itu egois dan salah, aku tahu." Fitriani menghela napas, memproses semua yang didengarnya. "Kita berdua berbohong, masing-masing dengan caranya sendiri. Aku seharusnya memberitahumu tentang Mahendra, tentang ancaman, tentang semuanya. Kita berdua mencoba melindungi apa yang kita cintai," kata Hendra dengan lembut. Kata cintai mengambang di antara mereka syarat dengan makna. "Apa yang kita lakukan sekarang?" tanyanya setelah keheningan panjang. "Mahendra tidak akan menyerah dengan mudah, terutama dengan Prawira yang mendukungnya." Hendra merenungkan sejenak. "Aku perlu menghadapi masa laluku sekali dan untuk selamanya. Aku tidak bisa lagi melarikan diri. Dan untuk kamu dan Bunga, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk melindungi kalian jika kamu mengizinkan." Fitriani menatapnya, matanya mengungkapkan konflik internal yang dirasakannya. "Bagaimana aku bisa mempercayaimu setelah semua ini?" "Dengan cara yang sama aku memilih untuk mempercayaimu," jawabnya. "Satu hari sekali, dengan kebenaran dan transparansi." Perlahan dia mengulurkan tangan, menyentuh tangannya. "Satu hari sekali," ulangnya dalam bisikan. Malam itu, sementara festival laut berlanjut di jalan-jalan Parangtritis, Hendra dan Fitriani tetap di teras, merencanakan langkah mereka selanjutnya. Mereka tahu bahwa konfrontasi dengan Mahendra hanyalah awal. Prawira Martono dengan kekuatan dan sumber dayanya merupakan ancaman yang jauh lebih besar. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa sementara mereka berbicara, Mahendra sudah melakukan panggilan penting ke Jakarta, memberitahu Prawira tentang kejadian malam itu. Dan di ujung telepon lainnya, mantan rekan Hendra tersenyum, bersiap-siap untuk memberikan pukulan berikutnya.
Pagi setelah insiden di York terbit dengan kejelasan yang hampir ironis di atas Parangtritis. Festival laut berlanjut, tetapi bagi Hendra, Fitriani, dan Bunga, dunia telah berubah sepenuhnya. Apa yang sebelumnya adalah rahasia yang dibagikan oleh sedikit orang, sekarang menyebar ke kota kecil seperti api di jerami kering. Si Tuli Bisu, yang diduga ternyata adalah pengusaha Hendra Wibowo, yang menghilang dari Jakarta setelah skandal keuangan. Di penginapan Hendra, telepon tidak berhenti berdering. Jurnalis dari Jakarta, yang telah diperingatkan oleh sumber anonim, sudah tiba di kota bersejarah, haus akan cerita sensasional. Ketenangan yang dia cari dengan berlindung di Parangtritis telah hancur sepenuhnya. Prawira tidak membuang waktu, komentar Hendra menutup telepon setelah panggilan lain dari pengacaranya. Dia ingin mengeksposku secara publik sebelum kita bisa bertindak. Fitriani duduk di teras dengan secangkir teh yang tidak tersentuh, mengamati Bunga bermain di taman dengan beberapa kerang yang telah mereka kumpulkan bersama. Gadis itu tampak tidak menyadari badai yang terbentuk di sekitar mereka, berkonsentrasi pada alam semesta kecilnya yang berwarna-warni. "Aku takut," akui Fitriani. Suaranya hampir berbisik. Mahendra tidak pernah pergi sejauh ini sebelumnya. Jika dia bersedia menculik Bunga di depan umum, apalagi yang dia bisa lakukan dengan dukungan Prawira ini? Hendra duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Aku tidak akan membiarkan apa pun terjadi pada kalian, aku janji." Sebuah janji yang dia tahu akan sulit ditepati, terutama sekarang setelah penyamarannya telah jatuh, dan Prawira Martono, arsitek kehancurannya, tahu persis di mana menemukannya. Ponsel Hendra berdering lagi. Itu Ridwan, pengacaranya, dan salah satu dari sedikit teman yang tetap setia setelah skandal. "Hendra," suara Ridwan terdengar mendesak, "aku baru saja keluar dari pertemuan dengan kejaksaan. Mereka ingin membuka kembali kasusmu." "Itu baik atau buruk?" "Potensial baik. Aku berhasil meyakinkan mereka untuk melihat bukti baru yang kita kumpulkan dalam beberapa bulan terakhir. Tapi kita perlu bertindak cepat sebelum Prawira dan sekutunya dapat campur tangan. Apa yang kamu sarankan? Datanglah ke Jakarta segera. Bawa semua yang bisa kamu dapatkan tentang hubungan antara Prawira dan Mahendra ini. Jika kita bisa membuktikan bahwa mereka bekerja sama untuk menjebakmu, kita bisa membalikkan keadaan." Hendra melihat Fitriani yang mendengarkan percakapan dengan penuh perhatian. "Aku tidak bisa meninggalkan mereka sendirian sekarang." "Kalau begitu bawa mereka juga," saran Ridwan. "Bagaimanapun tidak aman bagi mereka untuk tetap di sana. Prawira pasti sudah mengirim orang untuk memastikan kamu tidak lolos lagi." Setelah menutup telepon, Hendra menjelaskan situasi kepada Fitriani. Dia mendengarkan dalam diam, wajahnya mengekspresikan pusaran emosi yang dirasakannya. "Pergi ke Jakarta," gumamnya melihat ke arah Bunga, meninggalkan segalanya. "Aku tahu ini meminta banyak," kata Hendra. "Tapi di sini kita tidak lagi aman. Mahendra tahu di mana menemukanmu. Dan sekarang dia bersekutu dengan Prawira. Bahaya hanya meningkat." Fitriani menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membukanya kembali, ada tekad baru dalam tatapannya. "Mahendra sudah mengambil banyak dariku dalam beberapa tahun terakhir. Keamananku, kedamaianku, hampir mengambil putriku. Aku tidak akan membiarkannya menang, tidak kali ini." Keputusan telah dibuat. Dalam beberapa jam, mereka mengemas yang penting dan bersiap untuk berangkat. Hendra menyewa mobil pribadi untuk membawa mereka langsung ke Jakarta, menghindari terminal bus atau bandara di mana mereka bisa dengan mudah ditemukan. Sebelum berangkat, Fitriani bersikeras untuk pergi ke studionya terakhir kali. Saat mengumpulkan beberapa dokumen penting dan barang-barang pribadi, Mariam muncul khawatir dengan rumor yang beredar di kota. "Jadi itu benar? Kalian pergi?" Fitriani mengangguk memeluk temannya. "Ini sementara, kami perlu menyelesaikan beberapa hal di Jakarta." "Dan pria ini?" Mariam ragu. "Dia benar-benar siapa yang mereka katakan? Seorang miliarder buron?" "Dia jauh lebih dari itu," jawab Fitriani dengan senyum sedih. "Dia adalah seseorang yang mempertaruhkan segalanya untuk melindungi kami." Sementara Mariam membantu Fitriani menyimpan potongan-potongan penting terakhir,
seorang pelanggan masuk ke studio. Setidaknya, dia tampak seperti pelanggan biasa. Seorang pria paruh baya berpakaian kasual dengan minat yang jelas pada barang-barang yang dipajang. "Bisa saya bantu?" tanya Mariam. "Sebenarnya," jawab pria itu, nadanya berubah sedikit. "Saya mencari Fitriani Alwan. Saya memiliki pesan untuknya dari Prawira Martono." Nama itu membuat Fitriani membeku. Mariam menyadari bahaya menempatkan dirinya antara temannya dan orang asing. "Dia tidak tersedia. Saya sarankan Anda kembali lain waktu." Pria itu tersenyum dingin. "Maaf, tapi itu tidak mungkin. Tuan Martono adalah orang yang sibuk dan tidak suka menunggu." Pada saat itu, Hendra masuk ke studio setelah meninggalkan Bunga sementara di bawah perawatan karyawan terpercaya dari penginapan. Melihat orang asing, dia segera menyadari ancaman. "Reza," kata Hendra, mengenali salah satu penjaga pribadi Prawira. "Sudah lama." "Wibowo," jawab pria itu, terkejut melihatnya. "Prawira bilang kamu ada di sini, tapi aku tidak percaya sampai sekarang." "Apa yang Prawira inginkan?" tanya Hendra. "Tetap di antara Reza dan Fitriani. Dia mengusulkan kesepakatan, dokumen yang mengkompromikan kamu sebagai pertukaran untuk kebijakanmu tentang hal-hal tertentu." "Dokumen apa?" tanya Hendra, meskipun dia sudah menduga jawabannya. "Yang membuktikan keterlibatanmu dalam penggelapan dana Wibotek, ditandatangani olehmu sendiri." "Dokumen palsu," koreksi Hendra. Prawira semakin putus asa jika dia pikir aku akan jatuh pada pemerasan ini. Reza mengangkat bahu. "Aku bukan pembawa pesan kondisi, hanya undangan. Prawira ingin menemuimu hari ini pukul 22 di kantor lama Wibotek." Setelah menyerahkan kartu dengan alamat, Reza pergi, meninggalkan keheningan berat di studio. "Kamu tidak akan pergi, kan?" tanya Fitriani khawatir. "Itu bisa jadi jebakan." Hendra melihat kartu di tangannya. "Aku harus pergi. Ini satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kembali dokumen-dokumen itu sebelum dia menggunakannya melawanku atau melawan kalian. Kalau begitu aku ikut denganmu," nyatakan Fitriani dengan tegas. "Tidak sama sekali, terlalu berbahaya. Justru karena itu aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendirian," dia bersikeras. "Selain itu, aku juga punya urusan dengan siapapun yang mendukung Mahendra." Tekad dalam tatapan Fitriani tidak bisa disangkal. Setelah sekian lama dikendalikan dan dimanipulasi oleh Mahendra, dia akhirnya menemukan suara dan kekuatannya. Hendra menyadari bahwa tidak ada gunanya berdebat. Beberapa jam kemudian, sudah di Jakarta, setelah meninggalkan Bunga dengan aman bersama adik Hendra, salah satu dari sedikit orang yang tahu keberadaannya, mereka menuju ke pertemuan yang dijadwalkan. Bangunan lama Wibotek, sekarang sebagian kosong setelah skandal, berdiri seperti monumen untuk semua yang telah dibangun dan hilang Hendra. "Kamu yakin tentang ini?" tanyanya terakhir kali pada Fitriani saat mereka parkir di dekatnya. "Aku tidak pernah begitu yakin tentang sesuatu dalam hidup," jawabnya, menekan tangannya. Lantai yang dulu menampung direksi perusahaan sepi dan sebagian remang-remang ketika mereka tiba. Hanya ruang rapat utama yang diterangi. Melalui dinding kaca mereka bisa melihat Prawira Martono duduk di kepala meja besar, membalik-balik beberapa dokumen. Di sampingnya, untuk kejutan dan kemarahan Fitriani, adalah Mahendra. "Selamat datang," kata Prawira ketika mereka masuk. Senyumnya dingin tidak mencapai matanya. Sungguh pertemuan yang mengharukan. Si buron dan ibu putus asa bersatu melawan dunia. "Cukup permainan, Prawira," jawab Hendra. "Kamu tahu mengapa kami di sini?" "Tentu. Kalian datang untuk memohon belas kasihan," Prawira tertawa, menunjuk kursi di hadapannya. "Silakan, duduklah. Kita punya banyak yang harus dibicarakan." Dengan enggan, Hendra dan Fitriani duduk. Mahendra terus menatap Fitriani, tatapannya campuran kemarahan dan sesuatu yang lebih sulit didefinisikan, mungkin penyesalan. "Langsung ke intinya," kata Prawira, mendorong folder ke arah Hendra. "Ini adalah dokumen yang membuktikan keterlibatanmu dalam skema tersebut, ditandatangani olehmu." Hendra membuka folder, dengan cepat memeriksa kertas. Ini adalah kontrak dan otorisasi dengan tanda tangannya,
dimanipulasi dengan terampil untuk tampak bahwa dia menyetujui transfer penipuan. Ini pemalsuan, tegasnya, menutup folder dengan keras. Dan kamu tahu itu. Prawira tersenyum. Buktikan kata-katamu melawan kata-kataku, didukung oleh dokumen yang tampaknya sah. Siapa yang menurutmu akan dipercaya kejaksaan? Apa yang kamu inginkan? Tanya Hendra. Langsung ke intinya. Sederhana. Aku ingin kamu menandatangani pengakuan mengambil semua tanggung jawab atas skema tersebut, membebaskan aku dan direktur lainnya. Sebagai gantinya, dokumen-dokumen ini menghilang, dan temanmu di sini, dia menunjuk pada Fitriani, tetap memiliki hak asuh atas putrinya. Fitriani berdiri tiba-tiba. Ini konyol. Kamu meminta dia untuk menjebak dirinya sendiri untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Duduklah, perintah Mahendra berbicara untuk pertama kalinya. Ini bukan urusanmu, bukan urusanku. Fitriani tertawa tidak percaya. Kamu mengancam untuk mengambil putriku, memeras, mencoba menculik Bunga dan bilang ini bukan urusanku? Hendra juga berdiri, meletakkan tangan menenangkan di bahu Fitriani. Aku tidak akan menandatangani apapun, Prawira. Aku telah mengumpulkan bukti yang cukup melawanmu dalam beberapa bulan terakhir. Pengacaraku sekarang sedang bersama kejaksaan menyajikan semuanya. Kepercayaan diri Prawira goyah sejenak. Gertakan, kamu tidak punya apa-apa melawanku. Tidak, Hendra tersenyum, mengeluarkan ponsel dari sakunya. Bagaimana dengan rekaman rapat di mana kamu mendiskusikan skema? Atau email yang kamu pikir telah dihapus, tetapi dipulihkan dari server cadangan? Sekarang Prawira yang tampak tidak nyaman. Tidak mungkin. Aku secara pribadi mengurus untuk menghilangkan jejak apapun. Kamu selalu teliti, Prawira, tetapi juga selalu arogan. Kamu lupa bahwa akulah yang merancang sistem keamanan perusahaan. Setiap dokumen yang dihapus, setiap email yang dihapus, semuanya tercatat dalam server yang hanya aku dan direktur teknologi yang tahu. Wajah Prawira memucat secara nyata. Mahendra menyadari perubahan dinamika, melihat dengan gugup dari satu ke yang lain. Apa yang terjadi, Prawira? Kamu bilang kamu tak terkalahkan, bahwa kamu memiliki Hendra di tanganmu. Diam, Mahendra. Desis Prawira. Kamu tidak mengerti apa yang dipertaruhkan di sini. Hendra berbalik ke Mahendra. Dia menggunakanmu, seperti dia menggunakan kita semua. Menjanjikan membantumu dengan hak asuh Bunga, sebagai ganti mengeksposku, bukan? Tapi apa? Yang sebenarnya dia inginkan adalah menarikku ke dalam jebakan. Membuatku mengambil kejahatan yang dia lakukan. Mahendra tampak benar-benar bingung. Apa yang kamu bicarakan? Prawira menjamin bahwa kamu adalah otak di balik skema, bahwa dia memiliki bukti. Bukti satu-satunya yang dia miliki adalah dokumen palsu, jawab Hendra. Pikirkan, Mahendra, mengapa dia tertarik pada kasus hak asuh putrimu? Apa yang dia dapatkan dari itu? Keheningan berat jatuh di ruangan saat Mahendra memproses informasi. Perlahan, dia berbalik ke Prawira. Benarkah kamu menggunakanku? Prawira melihat posisinya memburuk, dengan cepat mengubah taktik. Mari kita masuk akal. Kita semua di sini memiliki sesuatu untuk kehilangan. Kita bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua. Tidak ada kesepakatan, sela Fitriani dengan tegas. Kamu memanipulasi mantan suamiku untuk mengejar putriku, semua untuk menjangkau Hendra. Ini berakhir sekarang. Seolah-olah diatur waktunya, ponsel Hendra berdering. Itu Ridwan, pengacaranya. Kejaksaan setuju untuk membuka penyelidikan formal terhadap Prawira dan direktur lainnya berdasarkan bukti yang kami sajikan. Mereka mengeluarkan surat perintah penggeledahan dan penyitaan saat ini juga. Hendra menutup telepon, menatap langsung ke Prawira. Sudah berakhir. Dalam beberapa menit, gedung ini akan penuh dengan polisi menyita semua dokumen yang tersisa. Wajah Prawira berubah marah. Kamu akan menyesal ini, Wibowo. Aku punya teman yang kuat, pengaruh yang tidak kamu bayangkan. Mungkin, jawab Hendra, dengan tenang. Tapi hari ini kebenaran menang. Mahendra yang telah diam tiba-tiba tampak runtuh di kursinya. Semua ini untuk apa-apa.
Aku hampir kehilangan putriku selamanya karena dendam yang bahkan bukan milikku. Fitriani melihat mantan suaminya dengan campuran kasihan dan kemarahan. Kamu tidak pernah mengerti, kan? Bunga tidak pernah menjadi hadiah yang harus dimenangkan atau senjata untuk melukaiku. Dia adalah orang putri kita. Aku hanya ingin... Mahendra ragu, suaranya pecah. Ingin menunjukkan bahwa aku bisa memberinya kehidupan yang lebih baik darimu. Kehidupan yang lebih baik? Tanya Fitriani. Menjauhkannya dari ibunya? Memanipulasi dan berbohong? Contoh apa yang akan kamu berikan padanya? Sebelum Mahendra bisa menjawab, suara sirene terdengar mendekati gedung. Prawira berdiri tiba-tiba, mencoba mengumpulkan dokumen yang tersebar di atas meja, tetapi Hendra lebih cepat memegang erat folder dengan bukti palsu. Ini tetap bersamaku. Bukti pemalsuan dan upaya menjebak. Prawira melemparkan tatapan terakhir penuh kebencian sebelum mencoba melarikan diri melalui pintu belakang, hanya untuk dihadang oleh agen kepolisian yang sudah memasuki lantai. Sementara Prawira dikawal keluar, Mahendra tetap duduk, tampak lebih kecil dan lebih rentan dari sebelumnya. Apa yang terjadi sekarang? Tanyanya melihat Fitriani. Sekarang, jawabnya, kamu memutuskan ayah seperti apa yang ingin kamu jadi untuk Bunga, yang melawan ibunya demi kekuasaan dan kontrol, atau yang bekerja sama demi kesejahteraannya. Beberapa jam kemudian setelah memberikan kesaksian dan memformalkan laporan, Hendra dan Fitriani akhirnya bisa meninggalkan gedung kepolisian. Langit Jakarta mulai cerah dengan sinar pertama fajar menjanjikan hari baru. Sudah berakhir? Tanya Fitriani lelah tapi lega. Hendra tersenyum, memeluknya saat mereka berjalan menuju mobil. Yang terburuk ya, Prawira akan menghadapi tuduhan serius. Untuk Mahendra, kejutan menemukan bagaimana dia dimanipulasi tampaknya telah menyebabkan beberapa refleksi padanya. Aku tidak pernah berpikir akan mengatakan ini, tapi aku kasihan padanya saat itu, akui Fitriani. Tidak cukup untuk melupakan semua yang dia lakukan, tapi cukup untuk memberinya kesempatan untuk berubah, menjadi ayah yang lebih baik untuk Bunga. Dia mengangguk, bersandar di bahu Hendra. Tepat, Bunga pantas memiliki ayah dalam hidupnya selama dia adalah ayah yang menghormati dan benar-benar mencintainya. Mereka mengemudi dalam diam ke rumah adik Hendra, di mana Bunga tidur dengan tenang, tidak menyadari drama yang terjadi selama malam. Melihatnya begitu kecil dan polos di antara bantal, keduanya merasakan gelombang perlindungan dan cinta yang sama. Dan kita? Tanya Fitriani dengan lembut saat mereka mengamati gadis itu. Apa yang terjadi sekarang? Hendra menggenggam tangannya. Sekarang kita bebas untuk membangun apapun yang kita inginkan. Tanpa kebohongan, tanpa penyamaran, tanpa ketakutan. Kembali ke Parangtritis. Jika kamu mau, atau kita bisa tinggal di Jakarta, atau pergi ke tempat lain, yang penting adalah kita bersama. Fitriani tersenyum, menyentuhkan dahinya ke dahi Hendra. Kamu tahu apa yang ironis? Kamu berpura-pura tuli untuk mengamati dunia dalam diam, dan aku menghabiskan bertahun-tahun dalam diam, tercekik oleh Mahendra. Mungkin kita membutuhkan itu, keheningan, untuk akhirnya belajar mendengar apa yang benar-benar penting. Dan apa yang penting, tanyanya. Ini jawabnya sederhana, meletakkan tangan di atas jantungnya. Kebenaran yang ada di sini, di luar kata-kata. 3 bulan kemudian, studio seni laut membuka kembali pintunya di Parangtritis, sekarang dalam ruang yang lebih besar dan lebih indah di jantung pusat kota tua. Fitriani, dengan dukungan finansial dan emosional dari Hendra, memperluas bisnisnya, mempekerjakan pengrajin lokal lainnya, dan menciptakan koperasi yang dengan cepat menjadi titik referensi di kota. Hendra sekarang secara resmi dibebaskan dari skema penipuan Wibotek, membagi waktunya antara konsultasi untuk startup di Jakarta dan kehidupan di Parangtritis. Pengalaman hidup dalam keheningan palsu telah mengubahnya secara mendalam, menjadikannya lebih pengamat, lebih hadir, lebih terhubung dengan apa yang benar-benar penting. Mahendra, mengejutkan, memulai proses perubahan yang tulus. Setelah terapi dan refleksi, dia membuat perjanjian kunjungan yang hormat dengan Fitriani, berfokus pada kesejahteraan Bunga.
Hubungan antara mantan pasangan, meskipun tidak akan pernah ramah, menjadi setidaknya beradab. Pada suatu sore minggu yang cerah, sementara Bunga bermain di pantai di bawah pengawasan Maryam, Hendra membawa Fitriani ke puncak bukit di mana semuanya dimulai, tempat di mana dia biasa mengamati Teluk pada hari-hari pertamanya di Parangtritis, bersembunyi dalam keheningan yang dikenakan sendiri. "Mengapa kamu membawaku ke sini?" tanyanya. "Penasaran. Karena disinilah aku bersembunyi dari dunia," jawabnya, "dan disinilah aku ingin mengungkapkan diriku sepenuhnya untukmu." Berlutut di pasir, Hendra mengeluarkan kotak kayu ukir kecil dari sakunya kreasi bunga yang menghabiskan hari-hari bekerja secara rahasia pada hadiah dengan bantuan Maryam. "Fitriani Alwan," katanya, suaranya jelas dan tegas, tanpa lagi rahasia atau penyamaran. "Kamu mengajariku bahwa keheningan terbesar adalah yang kita simpan di dalam diri kita, dan bahwa keberanian terbesar ada dalam memecahkannya. Maukah kamu menikah denganku?" Di dalam kotak kecil itu ada cincin buatan tangan, dibuat dengan perak dan fragmen kecil kerang berkilauan, sebuah karya unik yang sempurna sesuai dengan gayanya. Dengan air mata di matanya, Fitriani mengulurkan tangannya. "Ya," jawabnya sederhana, suaranya syarat dengan emosi. "1000 kali ya." Saat matahari terbenam di atas Teluk Parangtritis, melukis langit dengan nada oranye dan merah muda, Hendra dan Fitriani menyegel janji mereka dengan ciuman. Di Cakrawala, perahu nelayan perlahan kembali ke pelabuhan, dan kota bersejarah mulai menyalakan lampunya, seperti bintang-bintang duniawi yang memantulkan yang muncul di langit. Beberapa saat tidak membutuhkan kata-kata. Beberapa keheningan berbicara lebih keras dari suara apapun. Dan beberapa cerita seperti cerita mereka membuktikan bahwa kadang-kadang kita perlu kehilangan suara kita untuk menemukan jalan kita yang sebenarnya.